Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun engkau berada dimanapun sekarang, apakah berada di rumah atau di kantor atau di pasar atau di mana saja kita melakukan aktivitas di atas kendaraan dan pada umumnya di antero bumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapa yang menyaksikan ini, apa yang saya sampaikan dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada pribadi kami. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul ceramah pada kesempatan ini adalah keikhlasan melahirkan cinta. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh cinta. Dan cinta itu dianugerahi dan dipancarkan kepada semua makhluk, terutama pada kita semua. Persoalan sekarang adalah bagaimana cara seseorang untuk meraih pada tingkat cinta atau dalam istilah tasawufnya mahabbah. Dalam ilmu tasawuf, pemirsa sekalian, untuk meraih tingkat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus senantiasa merasa bahwa setiap saat manusia itu senantiasa hilaf. Manusia itu senantiasa bersalah. Dan manusia itu bahkan senantiasa berdosa. Karena itu dalam makam-makam dunia tasawuf itu dijelaskan tentang bagaimana seseorang untuk sampai pada tingkat mahabbah. Tentu dia harus melalui tingkat tobat atau stasiun tobat. Tobat artinya kembali kepada posisi semula. Taba yatubu taubatan. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk fitrah, dalam bentuk suci, sebagaimana sifat suci yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pemirsa sekalian, tidak ada perubahan kesucian itu, melainkan manusia sendiri yang berubah. Karena itu manusia senantiasa bersalah, senantiasa berdosa. Dia harus melakukan tobat. Tobat itu meninggalkan segala sesuatu yang haram, yang syubhat, dan yang halal berlebihan juga harus ditinggalkan. Yang kedua, seseorang harus melewati stasiun yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak memberikan kegunaan, tidak memberikan keuntungan dalam dirinya. Hal-hal yang sepele, misalnya orang terkadang tidak sadar bahwa duduk bercanda sambil menghisap rokok, sampai-sampai dia lupa pekerjaannya.
Atau ada terkadang orang di bulan puasa sekarang untuk menunggu waktu berbuka, dia main joker, dia main domino, dia pergi mancing sampai sore hari. Bahkan itu juga tidak memberikan keuntungan banyak. Dan mereka inilah atau perbuatan mereka inilah yang harus ditinggalkan. Karena itu disebut dengan zuhud. Yang ketiga adalah wara. Wara itu adalah hati-hati. Dalam ilmu tasawuf, seseorang itu harus hati-hati dalam pikiran, hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam perbuatan. Jangan kamu memikirkan sesuatu, jangan sampai itu akan menggores nilai-nilai ketauhidan atau nilai-nilai keimanan. Jangan kamu sembarang berkata, boleh jadi perkataanmu itu tidak semua orang senang mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Makanya Allah menyampaikan qulu qaulan sadidan, berkatalah dengan kata-kata yang menyenangkan orang, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, yang membuat orang bahagia. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam perbuatan juga jangan kamu melakukan sesuatu, boleh jadi yang kamu lakukan itu belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam perbuatan ini, tingkah laku ini ada dalam bentuk pandangan, penglihatan, pegang, dan seterusnya. Ada dalam bentuk makanan. Terkhusus dalam ilmu tasawuf, jangan kamu sembarang memakan makanan yang makan itu sebenarnya bertentangan dengan kata hatimu. Makanya mohon maaf, jangan heran kalau ada orang selalu berbulan-bulan, bahkan berhari-hari dia didatangi oleh penyakit karena boleh jadi dia tidak merenungkan apa yang dia makan itu mungkin tidak sesuai dengan kata hati. Karena itu sebelum memakan, sebelum meminum sesuatu, tanya kata hatimu. Memang enak, tapi belum tentu itu adalah halal. Makanya disebut halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Karena boleh jadi ada juga yang halal, tapi tidak cocok. Kita makan coto 3 mangkok, halal. Tetapi untuk kesehatan tidak baik bagi orang yang mengalami penyakit hipertensi. Setelah wara, kita harus ridho. Ridho itu adalah merasakan kepuasan, ya, yang senantiasa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membangkang atau tidak menolak atau tidak mengkritiknya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Kembalilah dengan jalan Tuhanmu yang diridhoi oleh Allah, atau kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, setelah itu naik lagi kepada tingkat yang disebut dengan fakir. Karena itu untuk sampai pada tingkat cinta Allah, kita harus lewat tobat, zuhud, wara, ridho, dan fakir. Fakir ini merasa sesuatu tidak ada yang kita punya apa-apa. Karena semua yang kita miliki ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita bertakwal, tawakal kepada, dan tidak boleh bertawakal kepada tempat. Dan di atasnya tawakal itu kita harus sabar. Dan apabila orang sudah sampai pada tingkat maqam sabar, itu dia sudah bisa memasuki yang disebut dengan mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jikalau engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kamu semua memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosamu
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu pemirsa sekalian, apabila kita ingin mencapai tingkat mahabbah, tentu kita harus memiliki ada prinsip keikhlasan, ada prinsip tobat, ada prinsip zuhud, ada prinsip wara, ada prinsip ridho, ada prinsip fakir, dan ada prinsip tawakal serta sabar, dan itulah orang yang akan sampai pada tingkat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah telah mencintai, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Dan sebaliknya jikalau Allah telah membencimu, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.